Lailatul Qadar ini salah satu kita menjemput dan mengubah dalam tanda kutip memohon takdir tadi itu namanya Al-Qadar dan Lailatul Qadar ya. Nah, bagaimana caranya? Ya jelas, memaksimalkan ibadah pada malam tersebut dengan sebaik mungkin gitu kan. Nah, di antara doa yang dianjurkan Nabi, kita sering amalkan ya. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu salah satu doa yang bisa kita lantunkan ya. Tapi paling tidak teman sekalian, kita kita manfaatkan gitu kan 10 akhir Ramadan ini ya untuk memburu malam-malam Lailatul Qadar itu ya dengan cara meningkatkan ibadah kita ya, dengan memperkuat ya lagi ya semangat kita ya karena seperti lari tadi itu garis finish sudah kelihatan. Jadi kita jangan sampai berhenti tapi harus terus mengejar dan sampai nanti lulus dengan memuaskan. Kupas lewat obrolan santai. Bismillah, jumpa lagi di Close Kupas lewat obrolan santai. Bersama Ustadz kita, Ustadz Happy Andi Bastani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, masyaAllah ya. Sudah menjelang 10 malam terakhir Ustadz. Kita sudah di episode yang kesekian ya. Kerasa syutingnya. Alhamdulillah. Menjelang 10 malam terakhir ini Ustadz, menarik ya Ustadz ya. Jadi kalau mungkin zaman Nabi dulu, Nabi itu sudah kayak apa ya? Bukan ini lagi, udah gaspol banget gitu ya. Ya, karena jelang finish. Karena jelang finish gitu ya. Ibaratnya kalau balapan F1 atau balapan MotoGP itu udah last chance aja tuh gitu, kesempatan terakhir. Betul. Mau ngebut aja deh. Mau ngebut mau jatuh gitu ya. Kalau balapan ya. Kalau ibadah nggak kayak gitu. Nah, tapi gini Sat, sebenarnya hitungan 10 malam terakhir itu hitungannya tuh dari malam 19 atau malam 20. Kan kalau misalnya 29 hari berarti kan harusnya dari malam 20 ya. 19 mungkin ya, atau masuk ke 20. Masuk ke 20 kan. Tapi kalau misalnya 30 hari puasanya baru dari malam 21. Iya. Jadi gimana Ustaz? Ya? Iya, dalam hadis itu kan disebut al-ashru al-awakhir ya. Jadi 10 hari terakhir. Jadi sederhana karena kita belum bisa nebak apakah 29 hari atau 30, jadi kita ngambilnya dari tanggal 20. Dari 20. Jadi malamnya ke-20, 21 dan seterusnya. Sehingga aman ya. Jadi andai nanti misalnya 10 akhirnya 10 hari, enggak apa-apa 11 hari kan. Jadi andai pun 9 hari kita tetap dapat 10 akhir. Dapat 10 akhir. Nah, 10 malam terakhir nih katanya banyak keutamaan ya Ustaz ya? Iya betul, karena persis tadi disampaikan bahwa kelemahan kita selama ini kan biasanya kalau ibadah Ramadan itu gaspolnya itu di awal. Musola masjid penuh dan jor-joran, semakin kemarin semakin letoy nih. Di akhir malah sibuk belanja. Kalau nggak pulang kampung belanja gitu ya. Meramaikan mall bukan masjid. Ini nih keliru. Justru sebaliknya pada 10 akhir ini garis finish itu udah kelihatan. Jadi kita jangan main-main lagi ya. Betul, mau jungkir balik dari sini gitu ya. Kalau dalam lomba sprint lari tadi ya. Karena ini penentuan. Demikian juga dengan 10 Ramadan ini, 10 terakhir Ramadan di mana Nabi menyingsingkan mengencangkan ikat pinggangnya, sarungnya gitu kan, menyingkingkan lengannya, arti betul-betul serius. Mengapa demikian? Karena sebagaimana yang sering kita bahas ya, karena di 10 akhir Ramadan ini peluang untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu sangat besar. Malam yang disebutkan dalam surat Al-Qadar itu Lailatun khairun min alfi syahr ya. Jadi malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi 1000 bulan itu ya berapa tahun itu kalau dibagi? Sekitar banyak. 1 tahun aja 12 bulan. Iya, ini 1000. 10 tahun baru. Ini 1000 bulan. Jadi 1000 ya, dibagi berapa setahun? 12. Dibagi segitu. 83. 83 tahun. Sama dengan beribadah 83 tahun. Jadi orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar itu sama dengan orang yang bahkan bukan sama dengan khairun ya, lebih baik daripada orang yang beribadah selama 83 tahun. Luar biasa.
1 malam tapi lebih baik daripada 83 tahun. Dengan syarat dia ibadah. Dengan syarat ya. Kalau tidur ya dia sama dengan orang yang tidur selama 83 tahun. Iya. Makanya jangan tidur dulu. Bayangin kalau di maksiat pada malam hari ya kan. Jadi walaupun ulama sekarang belum ada yang menjelaskannya, tapi kita tetap juga harus waspada ya. Jadi kejahatan juga harus kita hindari pada malam hari itu ya. Iya. Ya jadi menarik ya Ustaz ya. 83 tahun. Berarti kalau misalnya umur kita aja belum tentu nyampe segitu. Nah, inilah teman-teman sekalian yang kemudian menjadi keutamaan umat Nabi Muhammad ini, sehingga dengan Lailatul Qadar ini kemungkinan secara hitung-hitungan pahala ya, kita bisa menandingi umat-umat sebelum kita. Umat-umat sebelum kita kan panjang sekali usianya. Oh iya Ustaz ya. Nabi Nuh misalnya ya, yang Nabi Nuh yang ada dalam Al-Qur'an ya. Kalau nabi-nabi yang lain kan mungkin berdasarkan hadis dan riwayat. Tapi kalau Nabi Nuh itu kan usianya seperti dalam surat Al-Ankabut ya, ayat 14 ya, di pojok sebelah kanan bagian bawah kata Ustaz Adi Hidayat. Saya tahu karena sering nyampaikan. Itu Nabi Nuh itu usianya kata Allah SWT, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsin aman. 1000 kurang 50. Berarti 990 tahun. Wow. Ya. Nah, bayangin Kang Robi misalnya kita ibadah. Sekarang usia berapa? 27. Jangan ngaku 17. Enggak, sudah tua. 27. Kira-kira ya mulai rutin puasa kapan? Ya, itu dari SD ya. Full lah ya. Anggap saja SMP usia 10 tahun ya. Berarti 27 kurang 10, 17 tahun. Ya, 17 bolong-bolongnya baru SMP lah. 17 tahun ya. Anggap saja misalnya 17 selama 17 tahun itu dapat Lailatul Qadar aja 15 tahun, berarti 15 ke 83. 10 tahun aja 830 tahun. Jadi kalau Kang Robi selama 10 tahun itu dapat Lailatul Qadar terus, itu sama dengan orang yang hidup 830 tahun ibadah terus menerus. Dikit lagi nyusul Nabi Nuh tuh. Itu kalau 10 tahun. Kalau dapat. Saya udah 46 tahun ya, anggap saja 20 tahun Lailatul Qadar terus. Dan saya kayaknya lebih pede banget ya. Udah 1600 ya. Wah, lewat tuh Nabi Nuh. Ini kalau dapat itu juga. Iya, tapi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala lebih dari itu. Betul. Nah, jadi teman-teman sekalian ya, sayang sekali kalau kita sudah mulai masuk ke 10 akhir ya, kalau kita tidak uber ya, kita kejar ya Lailatul Qadar ini, dan merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Munculnya Lailatul Qadar ini ya dibuat semacam rahasia gitu ya, sebab kalau tidak misalnya pasti muncul di tanggal 27. Saya yakin tanggal 21, 22, 23 itu pada tidur semua. Persiapan ntar 27 aja gitu kan. Betul. Jadi sengaja dirahasiakan supaya kita memburunya itu terus menerus ya. Bahkan bila perlu jangan hanya pada 10 akhir, tapi dari awal-awal Ramadan sudah kita jaring ya Lailatul Qadar itu. Mungkin jadi ini juga nggak Zat apa? Tingkatan kalau misalnya orang main game itu ada level-levelnya gitu. Iya. kalau di legend gitu. Legend tuh berarti ngejar Lailatul Qadarnya betul-betul 10 malam. Tapi kalau masih belajar cuma malam 27 toh itu. Bisa jadi, iya bisa jadi. Jadi bahkan yang lebih legend lagi atau lebih expert lagi kalau dalam sebuah permainan itu yang ngejarnya bukan 10 akhir, awal Ramadan. Wah, Masya Allah. Siapa tahu Lailatul Qadarnya di awal gitu ya. Kalau Allah menghendaki kan, karena di dalam Al-Quran sendiri kan dikatakan bahwa inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, kami nurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, syahr Ramadan alladzi unzila fil Quran, bulan Ramadan bulan turunkan Al-Quran. Jadi sangat mungkin Lailatul Qadar itu pada awal Ramadan. Sangat mungkin dengan izin Allah ya. Walaupun hadis-hadis lain mengatakan wa man yataharra, siapa yang pengen maka burulah di akhir 10 Ramadan pada malam ganjil dan tanggal 27. Nah, itu hanya sekedar memberikan arahan dan motivasi kayak kita lah ini sungai gitu kan. Kayak bapak saya dulu kalau jaring ikan nih ya, di situ banyak ikannya gitu kan. Jadi kita ke situ tuh. Tapi pas ngelepas jaring di sini enggak dapat juga ikannya. Iya, betul. Karena ikannya juga nggak di situ. Iya, pindah lagi gitu kan. Nah, Lailatul Qadar itu kata Rasul ya, yang kemungkinan besar itu 10 akhir. Tapi kemungkinan besar lagi tanggal 27. Kemungkinan besar dan tidak. Tapi itu masih masuknya kan kemungkinan. Probability lah berarti betul, gitu ya. Betul, probability-nya bisa di waktu-waktu yang lain. Iya. Betul. Iya, menarik ya. Terus
katanya gini Tat, kalau misalnya mendapatkan malam Lailatul Qadar tuh bisa apa? Merubah apa? Doa-doa kita ya atau merubah takdir gimana sih? Ya tergantung. Jadi di malam Lailatul Qadar ngapain ya? Jadi kalau ditidur sepanjang malam ya nggak akan berubah karena tidak ada yang diminta pada malam itu ya. Lailatul Qadar, al-Qadar, takdir. Nah, jadi pada malam hari itu kan malam dalam tanda kutipnya pengubahan takdir, di mana kita diberikan kesempatan oleh Allah SWT pada tahun ini untuk meminta keinginan kita untuk mengubah takdir kita ya. Tentu takdirnya dengan izin Allah juga gitu ya. Nah sehingga lagi-lagi bagi mereka yang mendapatkan di sini artinya malam hari itu dia melaksanakan ibadah kemudian berdoa ya, maka insya Allah akan mengubah takdirnya yang tadinya jombloan ya bisa diubah tuh nasibnya ya. Iya, jomblo mulu ditolak mulu kan gitu ya. Taruh 40 kali ditolak terus mungkin. Iya. 41 langsung terima gitu gara habis dapat Lailatul Qadar. Iya ya, karena kita tidak tahu. Justru di sinilah saya sering sampaikan bahwa antara ikhtiar dan doa ya itu kan sama dengan hasil ya. Nah, tugas kita adalah melaksanakan ikhtiar semaksimal yang bisa kita lakukan, berdoa semaksimal, maka yang akan menentukan adalah hasil. Hasil itu Allah. Kita suka begini Kang Robi. Betul. Kan ada 3. Saya sampaikan ikhtiar plus doa sama dengan hasil. Kita suka concern di hasil. Yang penting hasilnya. Padahal, yang penting saya lulus. Padahal hasil itu bukan urusan kita. Itu Allah. Ya, tugas kita ikhtiar dan doa. Yes. Ya. Termasuk dalam menggapai Lailatul Qadar. Ya. Jadi bab ikhtiar seperti kita kerja lah ya. Pada hakikatnya mungkin kan rezeki itu ya bukan mungkin lagi ya. Rezeki itu kan hakikatnya Allah yang ngasih gitu. Tapi kita usaha ikhtiar jualan dagang kerja itu kan hanya sebatas upaya kita aja. Betul. Gitu. Tetap bisa aja kita udah kerja keras dan proyekin bisnis apa-apa tapi nggak ada hasilnya juga kan bisa juga kan. Iya. Bahkan juga kadang beberapa kejadian kita nggak kerja atau proyek lagi hilang tapi Allah tetap kasih rezeki. Betul. Jadi emang takdir itu di satu sisi kita harus bersyukur mengapa dirahasiakan. Jadi ada juga yang bertanya sebab mengapa dirahasiakan? Sebab dengan dirahasiakannya takdir itu kita bicara Lailatul Qadar ya. Dengan cara itulah maka akan terjadi dinamika dalam kehidupan ini. Akan ada ikhtiar. Bayangin misalnya kalau saya sudah dapat bocoran nih 5 tahun lagi saya akan kaya. Kira-kira saya kerja nggak sekarang? Yang enggak. Terus kaya santai gitu ya. Nah jadi sekarang dunia ini akan diam, nggak ada pergerakan karena semua orang udah ada takdirnya. Atau sebaliknya gitu, ada orang yang tahu besok dia bulan depan dia akan meninggal, kayaknya stres deh. Iya betul. Tidak ada sirkulasi kehidupan. Nggak ada. Ya, tapi justru dengan takdir itu ya, kita jadi bergerak. Betul. Kita jadi berupaya, berusaha maksimal mungkin ya. Nah, Lailatul Qadar ini salah satu kita menjemput dan mengubah dalam tanda kutip memohon takdir tadi itu. Namanya Al-Qadar. Dan Lailatul Qadar ya. Nah, bagaimana caranya? Ya jelas, memaksimalkan ibadah pada malam tersebut dengan sebaik mungkin gitu kan. Dan diantara dengan cara berdoa. Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, bagaimana cara ahya yang menghidupkan malam Lailatul Qadar itu. Nah, di antara doa yang dianjurkan Nabi, kita sering amalkan ya, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu salah satu doa yang bisa kita lantunkan ya. Tapi paling tidak teman sekalian, kita manfaatkan gitu kan 10 akhir Ramadan ini ya untuk memburu malam-malam Lailatul Qadar itu ya, dengan cara meningkatkan ibadah kita ya, dengan memperkuat lagi ya semangat kita ya, karena seperti lari tadi itu garis finish sudah kelihatan. Jadi kita jangan sampai berhenti, tapi harus terus mengejar dan sampai nanti lulus dengan memuaskan. Dan ngajarnya di masjid ya, Tet? Ya lihat sikon ya, kalau memungkinkan itikaf, kalau mungkin kan sangat bagus itikaf. Mengapa harus itikaf? Selain pahala itikaf, juga dengan beritikaf itu kita terkondisikan. Insya Allah kalau di masjid yang lain baca Quran, sholat, kita juga ikut sholat. Nah, kalau di rumah insya Allah kita tidur. Walaupun jangan, saya juga bisa ibadah di rumah. Ya bisa. Tapi kita perlu yang disebut dengan suasana, kondisi. Ya, itu juga penting. Dan dapat pahala yang itikaf juga. Pahala itikaf juga. Dapat gandakan sampai 1000. Berarti sama kayak itikaf 80 tahun. Iya betul. Jadi orang yang itikaf pada malam hari itu bahkan bukan itikaf, ibadahnya dilipat gandakan 1000 bulan, alfu syahr. Itu dari mulai maghrib sampai subuh atau pada sepertiga malam terakhir atau gimana sih sebenarnya? Min ghurubis syamsi, dari terbenamnya matahari, hatta matla'il fajar, sampai terbitnya fajar.
Jadi karena dalam Islam yang disebut dengan malam kan itu ya, ghurubus syamsi, terbenamnya matahari itu sudah start gitu kan, sampai nanti yatli'al fajar, matahari terbit, fajar terbit, subuh lah. Sampai subuh. Berarti dari ada maghrib itu sudah bisa kita panjang sekali waktunya. Sudah kita bisa geber ya. Geber dari habis maghrib ya, kemudian isya, tarawih yang benar, nanti habis sepertiga malam kita sambung lagi dengan baca. Walaupun tetap harus menjaga keseimbangan, artinya tetap ada istirahatnya ya. Misalnya 2 jam 3 jam istirahat, sisanya kita bisa manfaatkan untuk menghidupkan malam. Masya Allah, luar biasa ya. Semoga jadi motivasi ya. Amin. Untuk kita kejar lagi nih Lailatul Qadar ini, karena memang ya itu banyak keutamaan ya. Jadi ibaratnya tuh mungkin kalau orang dikasih apa ya, kalau secara duniawi ini ada bonus nih gitu kan, lemburan gitu kan. Orang pasti ngejar gitu. Dikasih lemburan 1 juta semalam pasti orang ngejar, atau 10 juta semalam. Nah, ini tuh 1000 bulan. 1000 bulan gitu. Bukan materi lagi, itu lebih dari itu gitu. Nanti harusnya lebih memotivasi kita untuk mengejar Lailatul Qadar. Oke. Masya Allah, syukran, jazakallah khair. Sama-sama. Sampai ketemu di kelas berikutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.